Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf karena gangguan sinyal. Hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait dimensi struktur organisasi. Ya, kalau berbicara dimensi struktur, maka kita akan berbicara apa-apa saja sih yang membentuk sebuah struktur organisasi. Sisi-sisi apa yang ada dalam organisasi yang memang melekat pada organisasi itu. Ada 3 dimensi struktur organisasi. Yang pertama itu adalah kompleksitas. Kemudian yang kedua adalah formalisasi. Yang ketiga sentralisasi versus desentralisasi. Kalau kita berbicara kompleksitas, berarti kita akan berbicara tentang keberagaman ya, keberagaman. Jadi semakin sesuatu dikatakan kompleks berarti semakin beragam, semakin berbeda ya. Kompleksitas ini disebabkan karena adanya perbedaan. Maka dalam organisasi ada 3 bentuk perbedaan atau diferensiasi ya. Diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi spasial. Diferensiasi horizontal itu merujuk pada keberagaman unit-unit kerja yang ada dalam organisasi. Nah, di mana nanti dari lahirnya unit kerja tersebut akan terbentuk namanya spesialisasi, departemenisasi ya. Jadi perbedaannya memang sejajar gitu ya. Sejajar dalam arti dia secara horizontal memiliki kedudukan yang sama. Ya, seperti apa? Seperti bagian keuangan, bagian produksi, bagian marketing. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin orang dengan spesialisasi pekerjaan di lapangan dan pekerjaan di kantor. Kemudian latar belakang pendidikan, SLTA, apakah STM ataukah perguruan tinggi D1, D2, D3 itu termasuk pada diferensiasi horizontal. Berikutnya ada diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat kedalaman sebuah struktur ya. Akan merujuk kepada kedalaman sebuah struktur, di mana kalau kita berbicara diferensiasi vertikal maka akan kita bicara tentang hierarki yang ada dalam organisasi. Maka ada beberapa tingkatan dalam organisasi, top manager, middle manager, lower manager. Itu menunjukkan adanya diferensiasi secara vertikal. Nah, selanjutnya ada diferensiasi spasial. Kalau diferensiasi spasial itu merujuk pada perbedaan letak geografis lokasi kantor atau lokasi sumber daya manusia. Jadi semua organisasi, tidak semua, hampir banyak organisasi memiliki lokasi kantor yang berbeda-beda. Ya, seperti perbankan ya, bank gitu ya. Nah, itu kan ada yang kantor pusat di Jakarta, ada cabang-cabang di seluruh daerah di Indonesia. Juga beberapa pabrik juga ada yang lokasi pabriknya ada di Tangerang, kemudian untuk lokasi kantor utamanya ada di Jakarta. Ini menunjukkan adanya diferensiasi spasial. Nah, itu. Kemudian dimensi yang kedua adalah formalisasi. Kalau kita bicara formalisasi, kita akan bicara terkait dengan standarisasi. Ya, seberapa besar pekerjaan di sebuah kantor itu distandarisasikan. Ya, standarisasi. Jadi formalisasi di kantor itu ditunjukkan dari apa? Organisasi itu ditunjukkan dari banyaknya aturan, banyaknya prosedur, banyaknya manual atau ya pedoman baku yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, semakin banyak itu menunjukkan bahwa formalisasinya semakin tinggi. Tujuannya formalisasi untuk apa? Menghasilkan keseragaman hasil, baik itu kinerja ya, kinerja individu, kinerja kelompok maupun keseragaman perilaku ya. Maka ada beberapa teknik terkait dengan formalisasi, mulai dari seleksi ya, kemudian kenapa seleksi menjadi salah satu teknik formalisasi? Karena dalam sebuah seleksi kan ditentukan persyaratannya apa, prosedurnya apa, harus memiliki kemampuan apa. Nah, ini yang dikatakan bahwa tadi ada standarisasi ya, ada syarat baku yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila ingin direkrut dalam sebuah organisasi. Kemudian ada persyaratan peran ya. Bagaimana seseorang bila ingin
menduduki satu jabatan tertentu, dia harus memiliki persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Misalkan untuk menjadi seorang dosen dia syaratnya harus S2 minimal, seperti itu ya. Berikutnya adalah peraturan ya. Peraturan itu berkait dengan apa-apa saja sih yang dibolehkan dan dilarang oleh organisasi. Jadi untuk biasanya peraturan itu membentuk perilaku ya, sikap perilaku yang sama gitu kan ya dalam organisasi. Kemudian ada yang prosedur ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui seseorang. Nah, itu merupakan bagian dari formalisasi. Selanjutnya ada pelatihan. Ya, mengapa pelatihan menjadi salah satu bentuk dari formalisasi? Karena dengan pelatihan itu akan dicapai satu keahlian yang sama gitu ya, dengan standar keahlian yang sama. Nah, tujuannya ke arah sana, memiliki satu keahlian terkait bidang tertentu ya, yang memang sudah terstandarisasi, maka dikatakan demikian. Berikutnya juga selanjutnya yang terakhir itu adalah ritual ya. Ritual itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang ya. Nah, tujuannya ritual itu biasanya membentuk sikap, membentuk lebih kepada pengembangan ya, mengembangkan nilai-nilai loyalitas dari sisi pegawai, sehingga tadi ada keseragaman, pemahaman, persamaan juga dalam mensikapi organisasi gitu ya, loyalitasnya seperti apa. Nah, ke arah sana. Nah, itu formalisasi. Berikutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan ya. Nggak lepas dari organisasi itu kita temukannya namanya sentralisasi. Dikatakan sentralisasi jika apa? Jika keputusan dalam organisasi itu terkonsentrasi pada satu orang ya. Jika pimpinannya itu yang memegang semua kendali organisasi, yang memutuskan segala hal di organisasi itu adalah seorang pimpinan, atau mungkin direkturnya gitu ya, atau bisa jadi ketuanya, maka dikatakan sentralisasi. Nah, tapi dalam sebuah organisasi, dalam berjalannya organisasi tidak bisa semuanya terfokus tersentral pada satu orang pemimpin. Pemimpin juga membagikan tugas kepada bawahannya, sehingga ada keputusan-keputusan yang memang diambil di bawah atau di dalam ranah atau dalam tingkatan level di bawahnya, di-sharekan kepada bawahannya ya, karena seorang pemimpin nggak mengetahui secara detail kan, secara teknis, sementara semakin ke bawah kan mengetahui secara teknis, maka dikatakan tadi. Nah, jadi bagaimanapun dalam organisasi itu tidak lepas dari pengambilan keputusan, baik itu yang tersentral oleh seorang pimpinan pada level atas seperti pembuatan visi, kemudian menentukan kerjasama dengan siapa, menetapkan penambahan modal usaha berapa. Nah, itu pada level mungkin tersentralisasi. Tapi pada pekerjaan-pekerjaan bersifat teknis maka lebih desentralisasi ya. Jadi diserahkan kepada bawahan yang memang mengetahui permasalahannya, yang mengetahui terkait dengan teknisnya, maka tadi ada desentralisasi ya. Jadi itu ya. Jadi dalam struktur organisasi itu ada 3 dimensi penting. Kompleksitas yang terkait dengan tadi ya, keberagaman, ada perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian yang kedua adalah formalisasi. Kemudian yang terakhir adalah sentralisasi versus desentralisasi. Oke, demikian dari saya. Untuk kuliah hari ini silahkan dipelajari lagi di Spada atau baca dari buku Stephen Robin ya, dan Winardi. Di situ di dalam RPS sudah saya sampaikan, silahkan dibaca kembali. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan pada minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.